Salam semuanya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita bisa saling menyapa walau hanya lewat online, tapi kasih Yesus yang telah menyatukan kita satu sama lain, sehingga kita tidak merasa jauh. Ya, kita tidak merasa jauh antara satu dengan yang lain. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
kita bangkit berdiri bersama-sama untuk berkata bahwa Yesus berdaulatlah penuh, harus menyerahkan semua kepemilikan atas hidup kita. Kata-kataku berserah penuh berkata bahwa kita mau serahkan semuanya, tidak menahan-nahan sedikit pun dari rasa memiliki di dalam hidup kita. Karena engkau dan saya adalah milik Kristus. Sepakat berkata amin. Karena itu yang berkuasa dan berdaulat adalah Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Serahkan, berserah penuh, dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh mau berserah, Tuhan akan berdaulat dan mengatur semua langkah hidup kita, sehingga semuanya kehendak, rencana yang Tuhan perbuat, yang Tuhan rancangkan boleh digenapi untuk hidup setiap pribadi di tempat ini. Siapa mau? Angkat kedua tanganmu. Engkaulah. Karena hidup ini bukan milik kami, tapi karena hidup kami ini adalah milik Kristus. Karena itu bukan kami yang berhak atas hidup kami, tetapi Tuhan yang berhak untuk berdaulat penuh. Nyanyikan lagi saudaraku jemaat Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memang benar ya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah bagi kami Tuhan. Kalau kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan meskipun hanya lewat online, kami masih bisa memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Itu sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang indah yang Engkau berkati kepada kami ya Tuhan. Kami mau pergunakan waktu yang indah ini Tuhan Yesus untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ada ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkata, berbicara ya Tuhan Yesus. Hamba menyampaikan dengan sederhana, tapi Roh-Mu yang kudus akan menjabarkan kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga pengertian ilahi itu boleh memenuhi kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Karena hanya Roh-Mu yang kudus yang memberikan pengertian kepada kami semua yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, kuduskan, sucikan tanah hati kami Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan Engkau urapi ya Tuhan. Sehingga setiap kata-kata yang keluar ya Tuhan, biarlah itu Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh menghidupkan kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah kasih setianya dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun juga kita. Kasih Tuhan tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, itu terus berdaulat atas kehidupan kita ya. Karena hidup kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, telah dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita ya. Karena meskipun hari-hari ini ya, hari-hari yang dimana kita lalui bersama semuanya, hari-hari yang sukar yang kita lalui ya,
Tetapi kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar untuk kita menjalani kehidupan kita setiap harinya, karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan yang sudah menjamin kehidupan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan senantiasa memberikan satu kekuatan yang luar biasa bagi kita, ya, apabila kita terus berharap kepada Dia, apabila kita terus berserah sungguh kepada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ya, kita tidak akan menjadi lemah, tapi kita akan terus memperoleh pengharapan dan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan baca satu firman Tuhan, ya, ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di dalam kita mengikut Tuhan, karena hidup kita ini hidup oleh karena anugerah Tuhan, ya. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Karena kita tahu kita ini telah diselamatkan oleh Tuhan, jadi kita butuh Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, kita buka bersama dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29, ya, 29 sampai dengan yang ke-31. Ya, ayat ini ya mungkin kalau tidak asing lagi bagi kita, ya. Demikian bunyi firman Tuhan kalau sudah dapat semua. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, firman Tuhan yang luar biasa kita lihat, ya. Dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi, kalau saya boleh tema atau judul daripada firman Tuhan hari ini, karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, kita tidak memiliki apa-apa kalau kita hidup di luar Tuhan. Kita tidak kita tidak akan memiliki satu semangat atau gairah kalau kita hidup di luar Tuhan. Makanya saya ambil judul firman Tuhan dengan judulnya yaitu hidup selalu dalam kekuatan Tuhan. Ya, hidup dalam kekuatan Tuhan. Mengapa saya katakan kita harus hidup di dalam kekuatan Tuhan? Ya, karena kita melihat zaman-zaman akhir ini, ya, ada banyak orang yang menjadi lemah, ya, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan sebelumnya. Banyak orang yang tawar hati karena kenapa? Karena tidak melihat sesuatu hal yang mereka gumulkan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa mungkin belum memperoleh jawaban, akhirnya mereka menjadi tawar hati sehingga tidak lagi kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Nah, makanya hari ini saya mengambil tema dengan hidup dalam kekuatan Tuhan. Kekuatan ini, ya, kita melihat seperti dibacakan tadi bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita semua ini menantikan Tuhan, hidup, ya, menantikan Tuhan. Dikatakan bahwa kekuatan ini sama dengan diberi oleh, jadi orang kedua maksudnya, ya, kekuatan itu diberi oleh orang kedua. Tetapi kuat itu sama dengan dari pribadi kita. Jadi kekuatan itu asal katanya kuat, tapi kekuatan ini adalah seseorang yang memberi kepada kita. Tetapi kuat itu adalah dari pribadi kita. Secara pribadi kita, ya. Jadi makanya dikatakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah. Dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru. Jadi kekuatan, saya katakan tadi itu adalah asal kata dari kuat. Nah, lawan kata dari kuat berarti lemah dong, ya.
Lawan kata dari kuat adalah lemah. Saudara, seseorang yang kuat bukan berarti ya dia mungkin memiliki, ya artinya kadang-kadang kita lihat orang yang rajin, mungkin dia kita lihat bahwa memiliki badan yang kekar. Belum tentu, saudara. Karena di sini kekuatan ini adalah dari dalam, bukan dari luar secara fisik. Ya. Tapi kekuatan itu adalah datangnya dari dalam. Dari dalam, dari batin, dari hati kita, dari roh kita. Jadi tidak menjamin seseorang itu memiliki badan yang besar, ya. Dia memiliki makan 3 kali sehari, berbagai macam vitamin masuk dalam tubuh kita, itu belum menjamin bahwa orang itu, ya oke, mungkin kelihatan sehat, tapi bagaimana dengan keadaan rohaninya, bagaimana dengan keadaan dalam. Karena kalau mungkin dia memiliki badan yang kuat, tetapi kalau rohnya rapuh, hatinya rapuh, itu dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Makanya banyak orang yang jatuh, yang tawar hati, banyak orang yang bunuh diri karena hati mereka rapuh, mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena yang kuat itu hanya secara fisiknya aja, secara luar aja, tapi dalamnya itu tidak ada apa-apanya, saudara. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, saudara, kita akan gampang menjadi orang yang lemah. Kita akan gampang menjadi orang yang lemah, tidak berdaya, tidak ada semangat, saudara. Karena apa? Karena kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita tidak minta minta kekuatan dari Tuhan. Kita merasa ini kita kuat. Padahal sebenarnya ini kekuatan itu hanya datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita bukan tidak ada apa-apanya. Makanya kita butuh namanya kekuatan itu dari Tuhan, saudara. Untuk apa itu, saudara? Yaitu karena kita ini menjalani kehidupan kita ini setiap harinya. Setiap harinya itu tidak ada yang sama. Setiap hari itu selalu berbeda yang kita hadapi. Setiap hari itu selalu berbeda yang kita jalani. Ya. Makanya kalau kita setiap harinya kita menjalani kehidupan kita, ya, dengan kita tidak minta kekuatan dari Tuhan, sepanjang hari itu kita akan mengalami satu hal. Sepertinya kita tidak berdaya untuk menjalani kehidupan kita. Karena iblis itu tidak akan pernah senang melihat kita itu menjadi orang yang kuat dalam Tuhan. Dia akan berusaha untuk membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, sehingga tidak ada satu kekuatan untuk kita datang menjalani kehidupan kita. Tidak ada kekuatan untuk kita mau berseru kepada Tuhan. Iblis akan berusaha untuk melemahkan, ya, hati kita, melemahkan iman kita, melemahkan semuanya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya kalau setiap hari kita harus butuh minta kekuatan dari Tuhan, untuk kita bisa melangkah menjalani kehidupan kita sepanjang hari itu. Untuk apa? Supaya kita kuat, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, supaya kita ada kekuatan untuk kita berharap kepada Tuhan, supaya ada kekuatan kita untuk kita menaruh penglihatan kita ke depan, kelihatan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita hanya melihat Tuhan, tidak melihat yang lain-lain. Jadi kita ada satu kekuatan itu untuk kita boleh bangkit dari kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita tahu bahwa untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan itu, saudara, itu kita tidak bisa hanya duduk diam aja, tapi kita harus ada usaha. Kita harus ada usaha untuk kita datang kepada Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdiam diri. Artinya bukan berdiam diri itu bukan artinya kita hanya duduk satu hari itu hanya duduk diam, tapi tidak. Tapi kita harus menenangkan hati kita ini, meskipun mungkin secara yang kita melakukan setiap aktivitas kita, tapi kita ada satu hubungan, ada satu komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan lewat hubungan hati kita dengan Tuhan, saudara. Karena itu yang akan membuat kita itu ada satu supply yang baru,
supply untuk apa? Untuk menyuplai ya kehidupan kita ini. Tuhan menyuplai kekuatannya itu dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ini mampu bertahan. Supaya kita ini bisa bertahan untuk bisa tidak terbawa oleh situasi keadaan apapun juga yang kita hadapi setiap harinya, saudara. Jadi makanya perlu adanya kita memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa kita perlu kekuatan dari Tuhan itu? Yang pertama, saudara, ya karena kita memang manusia yang terbatas. Makanya kita perlu Tuhan. Makanya kita perlu supply dari Tuhan, supply kekuatan dari Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas, saudara. Jadi tidak bisa kita melakukan sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Dia sebagai sumber dari segalanya. Jadi mengapa kita perlu kekuatan itu? Karena kita adalah manusia yang terbatas. Ya, tapi Tuhan yang kita sembah, Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, tidak pernah terbatas untuk menyalurkan kekuatannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yaitu supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana kita bisa melawan tipu daya daripada si iblis, saudara? Makanya kita perlu kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Dalam Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6, kita baca dulu Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 kalau enggak salah. Efesus pasal yang ke-6, Efesus. Oke, kita cari sebentar. Efesus. Ya, Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau kita tidak memiliki kekuatan dari Tuhan, bagaimana kita bisa memakai, bagaimana kita bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Karena bukan cuma satu, seluruh loh. Perlengkapan senjata Allah itu untuk apa, saudara? Untuk melawan tipu daya si jahat, si iblis. Jadi kita harus kita harus perlu kekuatan dari Tuhan. Makanya dalam ayat yang ke-10 dalam Efesus 6 tadi dikatakan bahwa akhirnya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam kekuatan Tuhan, supaya kamu bisa melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, saudara. Jadi kalau tidak ada kekuatan, kita lemah, kita tidak bisa melawan si iblis, si jahat. Nah, kemudian yang ketiga, supaya kita bisa bertahan menantikan Tuhan. Sudah ayat yang kita bacakan tadi dalam Yesaya pasal 40 tadi, di sana di dalam ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara dan saya yang menanti-nantikan Tuhan, akan mendapat kekuatan yang baru. Kita ini diumpamakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan, jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan saat-saat ini. Jadi dikatakan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara dan saya akan mendapat kekuatan yang baru kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan satu pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Mereka diumpamakan, saudara dan saya diumpamakan seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, saudara, sayapnya. Jadi kita bisa mampu mengatasi setiap persoalan kita. Kita mampu mengatasi setiap masalah kita, ya, dengan kekuatan dari Tuhan, ya. Karena kita diumpama bagian burung Raja Wali, kita akan naik dan naik bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Jadi setiap ada problem, masalah yang kita hadapi, mungkin kita tidak perlu takut, ya.
Jangan menghindari masalah, tapi kita harus hadapi masalah, kita lewati masalah itu dengan kekuatan dari Tuhan. Kan kita akan seumpama Raja Wali, dikatakan Raja Wali itu memberi kita mata yang tajam, bisa melihat situasi keadaan yang ada apabila dia naik tinggi, dan dia bisa melihat ke bawah situasi yang ada, saudara. Kita diumpamakan seperti itu, saudara. Kalau kita orang-orang yang tetap ada dalam Tuhan, menantikan dia, maka kekuatan dari Tuhan itu akan menjadi bagian kita, saudara. Jadi kita tidak akan menggampang lemah, tidak akan gampang rapuh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara, mengapa kita harus perlu ada satu kekuatan untuk kita bisa bertahan di dalam Tuhan, mempertahankan iman kita, saudara, supaya kita ini tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran-pengajaran palsu. Karena ya semakin kita banyak belajar, mempelajari, semakin banyak kita memberi hidup kita kepada Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan ya hal-hal seperti ini, ya, pengajaran demi pengajaran, pengajaran-pengajaran yang lain mungkin. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan, sehingga pada saat kita banyak belajar firman Tuhan, kalau ada pelajaran pengajaran di luar daripada kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu, tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tetapkan hati kita, karena kita memiliki kekuatan dari Roh Kudus untuk kita bisa tahu bahwa tidak gampang diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, saudara. Tidak terpengaruh dengan dunia yang ada ini. Karena apa? Karena kita telah diikat menjadi satu dengan Tuhan dalam kekuatan Tuhan, ya. Itu nanti bisa dibaca dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua, tentang pengajaran-pengajaran palsu ini yang diombang-ambingkan, ya. Kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kemudian ada dalam 2 Timotius 4 juga ayat 3 sampai dengan yang keempat. Nah, yang berikutnya, saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup, ya, tetap di dalam kekuatan Tuhan, dan kita bisa memiliki gairah, ya, setiap harinya ada gairah, ada semangat, untuk menjalani hari-hari kita setiap harinya, saudara. Jadi jangan karena kita di lockdown, ya, dengan masa-masa pandemik begini, kita tidak memiliki gairah lagi untuk kita datang kepada Tuhan, tidak memiliki semangat lagi, mau kemana-mana kita ini tidak boleh, tidak bisa, saudara, ya. Mau lakukan aktivitas kita terbatas. Karena apa? Karena masa-masa pandemik ini, sehingga kita hanya di rumah aja, ya, bertemu, ya, setiap hari kita bertemu dengan muka dengan muka, anak kita, suami kita, itu lagi, dia lagi, ini lagi. Karena tidak bebas, saudara. Kita bukan bebas apa, oke? Mau keluar kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh kita keluar, apalagi tinggal di daerah yang kena LGA mungkin, ya, area LGA, ya, dia tidak boleh keluar lebih dari 5 kilo dari rumahnya, saudara. Ya, ini yang membuat kita akhirnya suntuk, ya, bahasa suntuk, bahasa suntuk, artinya hilang gairah, semangat nggak ada untuk menjalani setiap harinya, karena ya artinya rutinitas itu aja, ya, sama aja yang kita kerjakan setiap harinya begitu. Tetapi, saudara, perlu kita tahu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, kita melekat dengan Tuhan, ada aja satu gairah yang Tuhan beri kepada kita untuk kita menjalani hidup kita, ya. Ada satu semangat yang luar biasa yang dari Roh Kudus itu, yang untuk membangkitkan kita supaya kita melakukan aktivitas kita, meskipun kita lihat itu hanya begitu-begitu saja, tapi kita tahu bahwa ada satu sukacita karena ada Tuhan, ada Roh itu yang bekerja dalam kehidupan kita, ada kekuatan Roh yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana supaya kita tetap dalam kekuatan Tuhan tadi itu? Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, ya. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose 2 ayat yang ke-6, ya, saya bacakan ayat ini, ya. Kolose 2 ayat yang ke-6. Saudara, Kolose 2 ayat yang ke-6. Ya, dengan judul kepenuhan dalam hidup dalam Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Dikatakan di situ, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa tetap ada di dalam kekuatan Tuhan? Hidup kita ini harus tetap di dalam Tuhan.
tidak bergeser sedikit pun, meskipun banyak cobaan, tantangan apapun yang mencoba-coba untuk menggeserkan iman kita dari Tuhan, kita tetap hidup di dalam Dia. Kita harus mempertahankan hidup dalam Dia. Dikatakan bahwa kamu telah menerima, kita sudah menerima Kristus Yesus loh, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk apa saudara kita tetap di dalam Dia? Supaya kita ini bisa berakar. Nah, kalau kita nggak tetap di dalam Tuhan, saudara, di ayat yang berikutnya dikatakan hendaklah kamu bagaimana kita bisa berakar di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa dibangun di atas Dia? Bagaimana supaya kita ini, hati kita ini melimpah dengan syukur kalau kita tidak hidup tetap di dalam Tuhan? Hanya orang-orang yang hidupnya tetap di dalam Tuhan itu, hidupnya itu bisa berakar dalam Tuhan, tidak berpindah-pindah, saudara. Ya, artinya tidak timbul tenggelam dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, ya. Ya, makanya dalam Wahyu dikatakan, jadi kalau kita mengikut Tuhan itu harus panas betul, jangan dingin. Jadi, jangan panas dingin. Wahyu dikatakan kalau kamu panas dingin, suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Ya, itu firman Tuhan mengatakan. Makanya dikatakan bahwa kalau kita hidup tetap dalam Tuhan, kita akan mudah, kita akan gampang, kita akan dikatakan kita berakar di dalam Dia. Kalau tetap, ya, tetap dalam Tuhan, jadi kita menjadi berakar, hidup kita berakar, dan kemudian kita bisa dibangun. Di ayat yang ke-7 dalam Kolose tadi dikatakan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh. Nah, iman kita bertambah teguh dalam Tuhan kalau kita hidup tetap, tidak bergeser, tetap dalam Tuhan. Ya, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Itu ayat yang ke-7. Nah, hati kita ini bisa bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tetap dalam Dia. Ada banyak orang tidak bisa bersyukur karena apa? Karena dia hidup di luar Tuhan. Banyak orang bersungut-sungut karena apa? Karena dia hidup tidak tetap dalam Tuhan. Sehingga ada sungut-sungut, ya, ngedumel terus setiap hari karena tidak dihidup dalam Tuhan. Jadi hatinya tidak bisa ada ucapan syukur, saudara. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita itu hidup tetap di dalam Dia. Demikian juga di dalam Efesus pasal yang kedua, ya. Efesus pasal yang kedua tadi, Kolose pasal yang kedua, ya. Sekarang kita lihat dalam Efesus juga, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ya. Dikatakan bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kita hidup ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki segalanya, enggak. Bukan karena kita ini sekolah tinggi terus kita pintar, bukan. Kita ini hidup karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Makanya dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan di sini, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau, ia itu huruf besar. Tuhan itu menginginkan, Tuhan itu merindukan supaya kita ini hidup di dalam Dia. Karena Dia sudah memilih kita, Dia sudah panggil kita untuk menjadi milik kepunyaannya, saudara. Karena di dalam Petrus, ya, katakan 2 Petrus, mungkin kata kita dahulu ini tidak dikasihan, tapi sekarang kita memperoleh belas kasihan Tuhan, saudara. Makanya Tuhan mau tuh, Dia merindukan supaya kita itu hidup di dalamnya, saudara. Hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itu satu kerinduan Tuhan bagi kita, ya. Jadi Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Itu yang kedua, bagaimana supaya kita tetap dalam kekuatan Tuhan, yaitu kita harus tetap hidup di dalamnya. Sama dengan yang pertama, kita harus hidup tetap dalam Dia, dan kita harus supaya kita terus membawa hidup kita di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-4 dikatakan itu bahwa dikatakan bahwa tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara,
kita, ya, untuk kita bisa tetap ada di dalam kekuatan Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokok anggur itu. Karena kita ini adalah ranting, saudara. Kalau kita tidak melekat kepada pokok itu, saudara, akan gampang menjadi layu. Tidak ada kehidupan. Ya, meskipun kelihatan hidup, tapi tidak ada kehidupan. Rohani kita mati, karena tidak melekat kepada Sang Pemberi hidup. Kita tidak melekat kepada Sang yang menyuplai kehidupan, kekuatannya itu dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, jangan kita bermimpi kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, terus kita merasa udahlah, sudah, penting aku bisa hidup, aku bisa kok katanya semuanya. Karena apa? Nanti pasti Tuhan, kita tidak bisa, kita harus melekat kepada Tuhan, kita harus nempel kepada pohon itu, sehingga kehidupan, ya, makanan rohani dari Tuhan itu akan masuk ke dalam kehidupan kerohanian kita ini, dan kita akan menjadi orang yang sehingga setiap otot-otot rohani kita ini menjadi kuat, ya, dan kita akan bisa berjalan, kita akan bisa menjalani kehidupan kita setiap harinya. Jadi kita tidak menjadi orang yang gampang mengeluh, kita tidak akan menjadi orang yang gampang putus asa, kita tidak akan menjadi orang yang gampang menyerah. Karena apa, saudara? Karena kita melekat dengan Tuhan. Jadi kita akan harus hanya ada ucapan syukur, sukacita, kita menjalani kehidupan kita setiap harinya. Damai sejahtera Tuhan akan terus memerintah dalam hati kita kalau kita melekat dengan Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga, kita senantiasa menaruh harap kita kepada Tuhan. Ya, dalam Mazmur 33 ayat 18. Ya, Mazmur 33 ayat yang ke-18, saudara, dikatakan bahwa kita harus menaruh harap kita kepada Tuhan. Nah, untuk kita tetap bisa hidup di dalam kekuatan Tuhan, ya, kita harus menaruh harap kita kepada Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Di sini katakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka. Mereka itu siapa? Saudara dan saya yang takut akan Tuhan, ya. Kepada mereka, ya, kepada saudara dan saya yang berharap akan kasih setianya. Saudara, firman Tuhan ini dikatakan bahwa kita harus senantiasa menaruh harap kita kepada Tuhan, sehingga mata Tuhan itu tertuju kepada kita, saudara. Matanya tidak pernah kematian, matanya terus melihat kepada kita yang senantiasa merindukan Dia. Di dalam ayat yang ke-22 juga dalam Mazmur 33 dikatakan bahwa kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bayangkan, saudara, kasih setia Tuhan itu menyertai kita, saudara. Seperti kita, bagaimana kita berharap kepada Tuhan, demikian kasih Tuhan juga menyertai kita, saudara. Demikian kasih setia Tuhan menyertai kita. Ya, Mazmur 31 ayat yang ke-25, ya. Mazmur 31 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi di dalam kita menaruh harap kita kepada Tuhan, ada satu, Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, pada saat kita mau berharap kepada Tuhan, pada saat kita menaruh seluruh keberadaan kehidupan kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, maka dikatakan situ maka Tuhan yang bertindak. Ya, pada saat kita mau bertindak, Tuhan yang bertindak. Pada saat kita juga mau bertindak, ya, pada saat kita mau bertindak, Tuhan pasti akan bertindak. Nah, kalau kita tidak bertindak, Tuhan juga tidak bisa berbuat apa. Karena apa? Kita tidak bertindak. Tapi kalau kita mau langkah untuk bertindak, melatih diri kita untuk belajar kepada Tuhan, maka kuasa dan otoritasnya Tuhan itu akan diberikan kepada kita, saudara. Nah, supaya apa? Supaya ada satu kekuatan untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita, ya, untuk kita bisa mengiring Tuhan dengan setia. Kita bisa bertekun dalam mencari Dia, dan kita bisa juga ada satu kekuatan kalau kita bersalah, atau mungkin kita ada satu kita mungkin dulunya kita tidak bisa mengampuni orang, ada satu kekuatan yang baru untuk kita bisa mengampuni. Kita bisa melayani dengan kekuatan dari Tuhan juga, dan ada memiliki satu semangat dan gairah untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan suka kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, mengerjakan setiap tanggung jawab kita di hadapan Tuhan itu dengan satu
keikhlasan yang mengerjakan tanggung jawab kita itu dengan ada satu api yang begitu membakar dalam hati kita untuk kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya katakan kenapa kita perlu kekuatan dari Tuhan, karena kita tidak bisa berjalan sendiri ya saudara. Dikatakan bahwa kekuatan kita terbatas, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri dalam kita mengiring Tuhan. Kita tidak bisa, saudara, mengandalkan kepintaran kita. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang ada, ya, kekayaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Itu semua, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kita perlu Tuhan. Kita perlu rohnya yang memberikan satu supply kekuatan dalam kehidupan kita. Supaya dalam masa-masa yang akan datang, hari-hari yang kita jalani setiap harinya, kita terus memiliki satu gairah semangat yang baru dalam kita mengiring Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang lemah, tidak menjadi orang yang naik turun, ya, tidak tinggi tenggelam dalam kita mengiring Tuhan. Hari ini kita setia, besok tidak. Tapi kita menjadi orang yang, kalau bisa, kasih yang mula-mula itu terus ada dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga saya katakan tadi, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Mari kita terus melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Sehingga kekuatan itu akan terus kita miliki untuk kita bisa berharap kepada Tuhan, untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa melawan semua tipu daya daripada si jahat yang berusaha untuk melemahkan iman kita, yang membuat kita tawar hati, yang membuat kita lemah, yang membuat kita terintimidasi. Itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena kita ada kekuatan untuk melawan itu semua. Apabila kita terus, ya, memohon, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan akan terus memberkati kita dengan mengaruniakan kepada kita setiap harinya kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, kita adalah orang-orang yang selama ini berjalan, ya, menjalani kehidupan kita setiap harinya. Kita diumpamakan seperti burung Raja Wali. Kita akan naik terbang bersama dengan Tuhan, dan kita mampu mengatasi setiap persoalan kita, mampu mengatasi setiap masalah kita, karena Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, saudara. Seperti pujian tadi dikatakan bahwa Engkau Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kita semua, saudara. Jadi kita harus perlu, Tuhan hanya mau kita berserah kepada Dia. Berserah itu artinya kita menyerahkan semua keberadaan kehidupan kita. Kita merasa tidak ada apa-apanya kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita ini membawa seluruh hidup kita kepada Dia, saudara. Berserah tapi bukan menyerah, saudara. Tapi kita harus berserah. Kalau menyerah itu, ya, artinya sudah tidak butuh Tuhan lagi, ya. Tapi kita berserah sepertinya kepada Tuhan. Berserah, kita mau supaya Tuhan yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, itu firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kita supaya kita jangan bosan-bosannya untuk kita mau belajar firman Tuhan. Jadi bawa hidup kita sepenuhnya untuk melekat terus kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita untuk kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap harinya. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan, kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau ya Tuhan. Kami butuh pertolongan, kami butuh kekuatan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh supply kehidupan yang daripada Engkau Tuhan, supaya kehidupan rohani kami ini semakin hari semakin dipulihkan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bahwa kami, mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Sehingga Tuhan, pada saat kami menghadapi hari-hari kami Tuhan, kami tidak gampang menjadi orang yang bersungut-sungut. Kami tidak mudah menjadi orang yang lemah. Kami tidak mudah menjadi orang yang tawar hati. Kami tidak mudah menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan dengan situasi keadaan yang ada. Tapi kami akan menjadi orang yang kuat karena Engkau yang menyuplai kekuatan yang baru kepada kami Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu bertahan ya Tuhan Yesus. Untuk mempertahankan iman percaya kami kepada Engkau. Supaya kami menjadi orang-orang yang kuat untuk kami terus belajar setia kepada Engkau.
supaya kami menjadi orang-orang yang kuat untuk kami mencari Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami mencari Engkau Tuhan Yesus, kami akan memperoleh kehidupan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan jemaat-jemaat Elohim yang sampai dengan hari ini Tuhan Yesus. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Jikalau ada yang memiliki Tuhan Yesus, yang memiliki putus asa Tuhan, mari Tuhan kuatkan dan teguhkan kembali hati mereka ya Tuhan untuk datang kepada Engkau, untuk percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami merindukan ya Tuhan Yesus Engkau setiap saat dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan dalam masa-masa hari-hari ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kehidupan hari-hari ini Tuhan Yesus semakin hari semakin tidak membaik, semakin hari semakin jahat. Sebab itu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, jikalau bukan Engkau, kepada siapa lagi kami berseru ya Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Hanya kepadamu ya Tuhan sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong kami semua Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan supaya kami mampu mempertahankan iman kami Tuhan Yesus. Meskipun dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sukar Tuhan. Tapi itu tidak membawa kami menjauh daripada Engkau. Itu akan membawa kami semakin melekat, semakin mengandalkan Engkau dalam segala perkara ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan pada saat kami mengandalkan Engkau, Engkau yang turun tangan untuk tolong kami, Engkau yang turun tangan untuk menjamah kehidupan kami, Engkau yang turun tangan untuk mengangkat kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami akan memperoleh kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, berkati kami semua Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Elohim. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang terus Tuhan Yesus mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kami percaya Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi suratan-suratan yang hidup yang bisa dibaca oleh setiap orang, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan Yesus, Engkau sudah mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Beri kami keberanian juga Tuhan dimanapun kami berada untuk menyaksikan ya Tuhan Yesus kesaksian yang hidup, menyaksikan kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu ajaib dalam kehidupan kami, yang telah kami terima, yang telah kami nikmat, telah kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga orang lain juga boleh merasakan dan mengalami Tuhan kasih-Mu yang begitu luar biasa itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk 1 minggu ke depannya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan lindungi, jagai kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami tidak akan takut apabila kami berjalan. Kami tidak akan takut melangkah untuk kemanapun kami pergi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau lah yang menjadi sumber perlindungan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi firman Tuhan akan tertanam dalam hidup kami, tertanam dalam hati kami, tanah hati kami yang paling dalam. Sehingga firman Tuhan akan kami renungkan siang dan malam. Sehingga Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya.